Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Morning Devotion. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita memuji Tuhan buat hari yang baru. Satu hari lagi Tuhan percayakan kita boleh menikmati Tuhan, menikmati kebaikan kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada dalam tangan-Mu. Kami tahu kami ada dalam rencana-Mu. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ya Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ya Tuhan, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Kami percaya ya Tuhan, kami ada dalam tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu.
tak pernah ditinggalkan. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu, karena dalam tangan Tuhan kami yang tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Ya, buka hati kami bagi Engkau, mari berbicaralah, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan buat saudara dari Lukas pasal yang ke-18. Nah, kalau saudara ingat sebenarnya hari Sabtu minggu yang lalu saya sempat singgung tentang hal ini saudara di Morning Devotion. Tapi 2 hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, hari ini kita akan melihat dari ayat yang ke-8 saudara, dikatakan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kemarin kita belajar bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan pasti melakukan sesuatu dalam setiap pergumulan kita. Kita yang telah berdoa, mengharapkan Tuhan siang dan malam. Dia gak mungkin tinggal diam. Dia pasti berbuat sesuatu bagi saya dan saudara. Dia pasti melakukan kehendaknya bagi saya dan saudara. Tapi ada satu pernyataan di ujung dari perikop ini. Yesus berkata, kalau aku datang kembali, adakah aku menemukan iman di bumi ini? Saudara, berbicara tentang berdoa siang dan malam, itu berbicara tentang suatu ketekunan dalam kehidupan kita. Saudara, masihkah kita mengharapkan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan? Ada banyak orang yang kuat ketika mereka sedang ada dalam pergumulan. Banyak orang yang kuat ketika mereka sedang ada dalam kekurangan. Kuat dalam pengertian, ada banyak orang yang sangat mengharapkan Tuhan, sepertinya dekat sekali dengan Tuhan ketika mereka ada dalam pergumulan. Tapi ketika mereka kelimpahan, ketika mereka mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka, ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya tenggelam, terseret oleh ilah dunia ini saudara. Oleh ilah-ilah dunia. Ya, terseret oleh kenikmatan dunia. Saudara, saya ingin sebagai hamba Tuhan, saya ingin menasihati setiap kita. Yesus berkata, ketika ia datang kembali, adakah dia menemukan iman di dunia ini? Mari kita mencintai Tuhan bukan hanya ketika kita ada dalam pergumulan. Mari kita mengharapkan Tuhan bukan hanya ketika kita ada dalam keadaan yang terhimpit. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan bukan hanya ketika kita butuh jawaban doa. Bukan hanya ketika kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, di segala waktu. Siang dan malam firman Tuhan berkata, siang dan malam, orang-orang pilihan yang siang dan malam berdoa. Saudara, siang dan malam berdoa itu bukan bicara, jangan diartikan hurufiah, tiap pagi dan malam kita berdoa sehari 2 kali, bukan. Tapi itu berbicara kepada hati kita saudara. Berbicara tentang kerelaan hati kita. Masihkah kita rela berdoa? Masihkah kita rela memberikan waktu kita untuk Tuhan ketika kita sedang diberkati? Masihkah kita rela memberikan hati kita untuk dibentuk Tuhan ketika kita sedang berkelimpahan? Saudara, biar ini menjadi satu perenungan yang baik buat setiap kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Namun biar hari ini kita belajar di tengah-tengah masa-masa yang sukar mungkin buat kita. Biar kita belajar memegang kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Biar kita belajar memegang komitmen kita dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Kalau kita mengerti konsep melayani Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa pekerjaan kita hidup bukan seperti orang dunia yang gak kenal Tuhan. Bagaimana mereka hanya hidup bekerja untuk mengejar sesuatu yang fana. Kalau kita mengerti konsep pelayanan dengan benar saudara, maka kita akan tahu bahwa sekalipun kita ibu rumah tangga, sekalipun mungkin kita anak sekolah, kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita adalah pelayanan bagi Tuhan. Pekerjaan kita ada di kantor bukan sebagai karyawan, tapi kita sebagai pelayan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa yang kita senangkan bukanlah kantor kita, tapi yang kita senangkan adalah Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan, kita melayani Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, buat orang percaya, buat anak-anak Allah, buat kita orang pilihan yang telah ditebus oleh darahnya,
Semua yang kita lakukan, hidup kita ini adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kita telah dimerdekakan dari dosa supaya kita menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Hari ini kita bukan lagi melayani dunia, kita melayani Tuhan melalui apa yang ada dalam hidup kita. Jadi pelayanan bukan hanya apa yang kita lakukan di gereja, bukan. Tapi pelayanan adalah kantor kita. Kalau kita mengerti konsep melayani dengan benar, kita tahu bahwa hidup kita adalah pelayanan. Dan ketika kita mengerti hal itu, saudara, kita mengerti betul bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan lebih dari semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita butuh tuntunannya. Bulan ini kita sedang belajar tentang guidance. Kita perlu tuntunan Tuhan lebih dari segalanya. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Bukan hanya ketika kita kekurangan, bukan hanya ketika kita kelimpahan, tapi kita perlu Tuhan dalam segala keadaan dalam hidup ini. Setiap waktu kita perlu Tuhan. Saudara, biar ini menjadi perenungan yang baik buat setiap kita. Pagi hari ini, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Sudah menjadi bagian kita untuk kita menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat hari yang baru, satu hari lagi Tuhan berikan kami kepercayaan, kesempatan kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus, mari tolong kami supaya kami boleh punya ketetapan hati untuk kami terus berpegang dan bersandar pada kasih setia-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Roh-Mu yang di dalam kami selalu menguatkan kami, selalu mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.